Selamat datang di OADM Ocahin Aja di Moksart. Bagi pendengar setia OADM, terima kasih. Kemarin kita sempat membahas soal freedom of speech, kebebasan berpendapat. Bagaimana kita membedakan antara kebebasan berpendapat dengan etika dari masyarakat. Kita kali ini akan membahas soal COVID-19, virus yang sampai sekarang masih ada di sekitar kita. Dulu pada tanggal 15 Maret 2020 ya kan, Pak Jokowi itu sempat meminta kepada masyarakat kita untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Beliau mengatakan harus beribadah di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, dan segala macam, pokoknya di rumah lah. Imbauan itu disampaikan Pak Jokowi karena telah ditemukannya kasus pertama penyebaran COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 yang diikuti kasus-kasus berikutnya. Lalu pada tanggal 15 Maret 2020 terjadi 117 kasus yang terkonfirmasi dan teridentifikasi COVID-19. Ya, ada 5 orang yang meninggal dunia dan 8 orang dinyatakan pulih setelah dirawat intensif di rumah sakit. Ya, menurut Pak Jokowi bahwa langkah-langkah tersebut perlu dilakukan karena apa ya? Karena supaya lebih maksimal untuk menangani kasus ini dengan baik dan menghambat penyebarannya, bahkan menghentikan. Bapak Joko Widodo juga sempat nge-tweet kan ya di Twitter bahwa dia menghimbau untuk di rumah saja dan segala macam. Sontak tweet Pak Joko Widodo menimbulkan banyak sekali pro kontra, banyak sekali polemik di sosial media. Kenapa? Ya, ada yang pro soal bagaimana kesehatan kita karena ini pandemik, tidak boleh sembarangan menanganinya, harus serius dan segala macam. Ada orang yang kontra khususnya atau bisa dibilang ya sedikit ya gini. Ketika bertepatan dengan menyayangkan, lebih tepatnya bukan kontra, menyayangkan karena bertepatan dengan Ramadan nih kan ketika saat itu. Jadi ketika kita euforia Ramadan, banyak hal-hal di luar rumah kayak ngaji kilatan, kayak ya kita ke masjid, kita bangunin orang sahur dan segala macam, pada akhirnya ya harus dikurang-kurangi. Bahkan ada beberapa daerah yang melarang hal tersebut. Ya sampai ada penyidukan dan segala macam. Lalu apa yang terjadi setelah setahun kemudian? Tepat pada hari ini tanggal 15 Maret 2020 ketika ini di syuting, walaupun entah uploadnya kapan, tepat setahun Pak Jokowi menghimbau masyarakat kita semua untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Ya, sebelum itu kita mengucapkan selamat ulang tahun buat COVID-19, luar biasa sekali. Kita doakan semoga COVID-19 tidak panjang umur. Bahaya sekali kalau panjang umur ya kan. Ya, sejak tahun 2020 tanggal 15 Maret sampai sekarang 15 Maret 2021 penyebarannya masih meluas. Bahkan kemarin Satgas mencatat total kasus yang terkonfirmasi mencapai 1.419.455. Luar biasa sekali kan? Banyak banget. Tapi kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh ngelentruk kalau bahasa Jawanya itu, nggak boleh putus asa. Kita semua harus merayakan ulang tahun COVID-19 dengan sukaria. Karena apa? Ya karena kita kalah dengan COVID-19. Ucap aja ye, gitu ye. Ya walaupun kita tidak bisa menyalahkan pemerintah ya. Penanganan pandemik itu nggak mudah juga gitu loh. Tapi asalkan kita tahu dalam waktu setahun sampai detik ini, apa coba masalah yang paling luar biasa dan paling disoroti? Penegakan prokes. Ya bener kalian so. Penegakan prokes itu menjadi masalah luar biasa gitu loh. Ya awal-awalnya sih beringas ya. Semua orang dijagain, orang yang melanggar prokes didenda, disanksi gitu, terus nyapu, didenda duit dan segala macamnya gitu loh. Awal-awal bahkan beberapa daerah ada yang melarang masker scuba. Jadi pemerintah tuh bukan hanya menghimbau, kalian semua rakyatku, ayo kita semua pakai masker supaya kita menghambat penyebaran virus COVID-19. Bukan hanya itu, tapi saking luar biasanya mereka, saking mulianya mereka, mereka memilihkan masker yang aman buat kita. Salah? Enggak, bagus. Iya, bagus banget. Itu mulia sekali gitu loh. Namun semua berubah sejak kerumunan bandara menyerang. Masih ingat gak? BNPB menyumbang 20.000 masker dan hand sanitizer. Salah gak sih kak nyumbang masker? Emangnya salahnya di mana? Emangnya salahnya apa? Ya enggak salah. Enggak ada yang salah.
Uang sodakoh itu bisa membersihkan dan menjaga harta kita loh. Tapi yo mbok yo, yang lain juga ada loh Pak, yang lebih berhak menerima sumbangan tersebut. Yang lain ada yang berhak menerima masker, ada yang berhak menerima hand sanitizer. Kalau Bapak kayak gini nggak capek apa dimarahin dokter Tirta mulu? Ya semua kejadian ini semoga pemerintah bisa lah ya membuat kebijakan yang lebih konkret dan nggak terkesan mencela-mencele. Semua bisa beres dan keurus. Kita juga kan kangen lah ya, kayak live musik, pementasan teater, ya sampai orang yang suka olahraga festival maraton mungkin, ya kan? Kita semua kangen kayak gitu, kita semua kangen kumpul sama teman-teman tanpa harus takut dan saling curiga satu dengan yang lain. Ya karena nasi udah menjadi bubur, kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Yang terpenting kedepannya kita tidak menambah hal yang lebih buruk daripada yang sekarang. Teman-teman semua tetap jaga kesehatan baik fisik maupun psikis ya, karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Dan buat pemerintah, ayolah kita jalankan prokes tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Karena bukan hanya pemuka Pak yang jadi aset bangsa, lapisan masyarakat yang lain juga jadi aset bangsa kok bagi berjalannya demokrasi kita. Sekian dari Jaki aku, terima kasih buat kalian semua. Dah.